Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bapak dosen Ricardo MPD Cons, yang telah memberikan kelompok 6 kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti perkuliahan di hari ini. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 3 orang, yaitu saya Septi Rizka sebagai moderator dan Rafika Haura Jawa serta Dina Matasari sebagai pemateri. Baiklah, di sini kelompok 6 akan memaparkan materi tentang ketepatan dalam menganalisis konsep teori-teori interaksi sosial. Materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu tentang teori atribusi. Menurut First Heider, teori atribusi merupakan konsep dalam ilmu psikologi sosial yang mengacu pada cara seseorang mencoba memahami dan menjelaskan perilaku orang lain dengan mengaitkannya antara faktor internal dan faktor eksternal. Dalam kata lain, teori ini berkaitan dengan bagaimana seseorang mencari alasan atau penyebab di balik tindakan atau kejadian tertentu. Penentu atribusi atau penyebab apakah individu atau situasi dipengaruhi oleh 3 faktor menurut Robbins tahun 1996 dalam buku IKA tahun 2011. Yang pertama yaitu konsensus, perilaku yang ditunjukkan jika semua orang yang menghadapi situasi yang serupa merespon dengan cara yang sama. Yang kedua, kekhususan, perilaku yang ditunjukkan individu berkelainan dengan situasi yang berlainan. Yang ketiga, yaitu konsistensi, yaitu perilaku yang sama dalam tindakan seseorang dari waktu ke waktu. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, pemaparan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Rafika Haura Jawa. Kepada Ra, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya saya akan membacakan tentang teori penilaian sosial. Teori penilaian sosial dikembangkan oleh psikolog Muzaffar Sherif dengan masukan signifikan dari Carl L. Hoyt-Ovland dan Caroline W. Sherif, berakar pada teori penilaian yang berfokus pada diskriminasi dan kategori stimulus. Teori ini mencoba menjelaskan bagaimana sikap diekspresikan, dinilai, dan dimodifikasi. Teori ini merinci bagaimana sikap direpresentasikan secara kognitif, proses psikologis yang terlibat dalam menilai komunikasi persuasif, dan kondisi di mana sikap yang dikomunikasikan diterima atau ditolak. Teori ini menawarkan rencana yang masuk akal untuk mendorong perubahan sikap di dunia nyata. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rara. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dina Martasari. Kepada Dina, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya menjelaskan materi yang terakhir. Teori atribusi terhadap layanan BK. Implementasi teori atribusi terhadap layanan bimbingan dan konseling adalah bahwa teori ini memberikan dasar pemahaman tentang bagaimana konseli menafsirkan penyebab dari perilaku atau masalah yang mereka alami. Dengan memahami atribusi yang dibuat oleh konseli, apakah ia mengaitkan masalah pada faktor eksternal, misalnya seperti kemampuan atau usaha, atau faktor eksternal, misalnya seperti situasi atau keberuntungan. Konselor dapat menyesuaikan strategi intervensi dan pendekatan konseling yang lebih efektif. Selanjutnya juga ada implementasi teori penilaian sosial terhadap layanan BK. Implementasi utama dari teori penilaian sosial adalah bahwa persituasi sulit dicapai. Pesan persuasi yang berhasil adalah pesan yang ditargetkan pada rentang penerima dan
tidak sesuai dengan posisi jangkar sehingga informasi yang masuk tidak dapat diasimilasi atau dikontraskan. Keterlibatan ego penerima juga harus dipertimbangkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya persuasi yang berhasil sekalipun akan menghasilkan perubahan kecil dalam sikap. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dina. Mungkin hanya itu materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 6. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari materi hari ini yaitu teori atribusi menjelaskan bagaimana individu menarik kesimpulan tentang penyebab perilaku, baik perilaku diri sendiri maupun orang lain, dengan membedakan antara faktor internal, misalnya kemampuan usaha, kepribadian, dan faktor eksternal, misalnya situasi, keberuntungan, dan tekanan lingkungan. Sedangkan teori penilaian sosial yaitu menekankan bagaimana individu menilai pesan atau sikap dari lingkungan sosial berdasarkan 3 zona sikap, yaitu zona penerimaan, zona penolakan, dan zona non-commitment. Teori ini penting untuk memahami proses perubahan sikap serta mekanisme bagaimana seseorang menerima atau menolak pesan melalui interaksi sosial. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat disimpulkan dari pemaparan materi hari ini. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.